shop, apa itu merek body care, skincare, kosmetik. Saya juga pernah bekerja untuk UN Women, Badan PBB, UN Women, dan PR agensi kehumasan, PR agency. Jadi hari ini saya mau kayak berbagi cerita aja gitu, pengalaman mengurus sosial media untuk organisasi dan brand-brand yang saya pernah kerjakan sebelumnya. Meskipun ini lebih kayak komersil atau mungkin sedikit berbeda dengan grup-grup teman-teman sekalian, tapi banyak ide yang bisa diaplikasikan, bisa dipinjam dan jadi inspirasi buat sosial medianya teman-teman sekalian. Tuh ya. Kemarin saya lihat sosial medianya teman-teman anggotanya udah banyak dan kontennya banyak yang menarik. Jadi hari ini juga silakan berbagi cerita ke teman-teman sekalian biar kita bisa saling belajar. Ya, oke. Mungkin teman-teman udah saling kenal, tapi kan saya baru pertama kali ketemu ya. Jadi coba nih kita kenalan. Kenalannya gini, bukan nama, punya akun media sosial apa aja, terakhir login ke akun apa, kapan, dan ngapain waktu login. Oke, jadi contohnya saya duluan ya, mulai. Nama saya Kamila. Saya punya beberapa akun media sosial. Saya punya Facebook, saya punya Instagram, saya punya YouTube, saya punya Twitter, saya punya LinkedIn, saya punya Pinterest. Terakhir login ke akun apa? Tadi pagi ngecek Instagram, ngecek yang like berapa. Tadi pagi, ya, jadi tadi pagi saya ngecek aja sama ngecek update. Seperti itu. Ayo, siapa sekarang mau mulai? Ya. Di sini apa situ depan? Situ aja. Lambai-lambaikan tangan. Berarti matatin dong. Ya mutar bu, mutar ya, mutar. Agak beri nggak enak. Ya kan masa matatin. Ya. Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Supriyatin. Saya biasa dipanggil Mak Atin. Saya ketua DWIS Wanita Indonesia Singapura. Saya punya Facebook, punya Facebook pribadi, Facebook DWIS, grup Wanita Indonesia Singapura. Ada Twitter, ada Instagram pribadi, Instagramnya DWIS, dan ada grup Sahabat Berbagi Singapura. Ada Facebook DWIS Kerajinan Tangan, ada grup aksesoris DWIS. Jadi terakhir terakhir lihat tadi pengecekan ada di Facebook, di WhatsApp, di IG, semuanya aku cek. Terima kasih. Oke, aktif ya. Iya, aktif. 24 jam. Oke, bagus. Maatin ya. Yes. Siapa lagi yang mau? Ini sama. Oh, sama. Oke. Tapi nggak apa-apa, nama sebutkan nama secara cepat aja nama. Sri Widayati. Terus punya akun medsos apa aja? Terus Facebook and WhatsApp. Facebook sama WhatsApp. Oke. Terakhir kali ngecek apa? Tadi pagi. Tadi pagi. Oke. Selanjutnya. Nama saya Helena, saya punya akun Facebook, Instagram, Instagram, WhatsApp. Terakhir kali ngecek kapan? Tadi pagi. Tadi pagi ya. Wah, semuanya up to date. Ayo, siapa lagi? Nama saya Helena dari GSC. Saya punya akun Instagram, Facebook. ISC. GSC. Oh, Gerak Sedekah Cilacap. Punya Facebook sama Instagram. Oke. Ya. Nama saya Tarpen. Saya punya Ibu Facebook. siapa? Tarpen. Saya punya Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Facebook, Instagram, WhatsApp. Iya. Oke, terakhir kali ngecek? Belum. Belum ya. Oke. Nama saya Mia, saya dari GSC. Saya punya akun Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, semuanya ada ya. WhatsApp, Messenger. Oke. Terakhir kali ngecek? Tadi pagi. Tadi pagi. Oke. Yang dicek apa? WhatsApp. WhatsApp. Oke. Siapa lagi? Nih. Syuting sendiri. Syuting sendiri. Iya.
Nama saya Meikan. Meikan. Saya dari MSB Group. Saya ada Facebook, ada WhatsApp, ada terus YouTube, WhatsApp, Twitter, also hampir semua media sosial punya. Di grup saya founder of MSB. Saya admin di MSB Group, juga di vokal MSB. Saya cek tadi pagi. Facebook. Mbak Novia, Iya. punya akun apa aja? Saya punya akun Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Tapi sejauh ini YouTube hanya untuk fun. Oke, sama. Terus saya juga kalau untuk Twitter biasanya saya hanya scroll down untuk melihat berita-berita yang ada di Indonesia. Terakhir Facebook ngecek? lebih Terakhir ngecek? barusan. Apa? Twitter. Twitter. Terus kalau apa? Saya sebenarnya sudah bikin semacam mencoba bikin fan page dulu, namanya sama dengan blog saya, kami PMI, tapi saya belum bisa mengendalikan apa yang mau saya isi, jadi sudah berbulan-bulan hanya fanpage kosong. Ya. Oke. Kontennya. Oke. Meja belakang. Good morning, nama saya Farida. Punya akun sosial media apa? Saya hanya punya Facebook, YouTube, and Google Plus. ya, Oke. Gmail. Ya, Oke. yang Terakhir biasa kali ngecek apa? tadi pagi itu yang ngecek Facebook dan WhatsApp. Oke. Halo, nama saya Sarah. Saya menggunakan WhatsApp private buat family sama buat teman-teman semua. Terus Instagram dan Twitter. Instagram dan Twitter. Terakhir yang dicek apa? Barusan Apa tuh? Yang WhatsApp. dicek? WhatsApp. Terima kasih. WhatsApp. Hai, halo semuanya. Morning. Nama saya Yunis. Oh, ini Mbak Yunis. Oke. Yang dicari-cari tadi. Oh iya. Punya akun apa? Almost semua sosial media saya ada. Jadi sekarang yang saya mau mulai itu untuk page-nya aku. Page-nya. Oke. Terakhir ngecek apa? Ngecek sih beberapa minggu lalu sih. Cuma kalau yang untuk pribadi saya often ngecek. Terakhir apa yang dicek? Pribadi? Terakhir yang biasanya Instagram. Tadi. Saya di Yakub, saya juga punya banyak account. Ada FB, ada Twitter, ada WhatsApp, ada apa lagi ya? Kebanyakan sih. Ya Instagram saya nggak punya. Cuma kadang-kadang melihat melalui account istri saya. Oke. Terakhir yang dicek apa akunnya? Saya biasanya lihat FB sama Twitter. Facebook sama Twitter. Kalau di FB saya kadang-kadang posting, kalau di Twitter saya cuma membaca berita. Sister Sisi? Saya ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada apa itu? Ada yang biru. Twitter. LinkedIn. LinkedIn. Oke. Yang terakhir yang dicek apa? WhatsApp. Oke, jadi so far kayaknya yang paling sering dicek tuh Facebook, Ya, Facebook untuk aja. media sosial ya, yang bukan messaging. Kalau jadi media sosial tuh ada akun yang network sama ada yang messaging. Messaging tuh WhatsApp, Messenger, saat yang bisa ngirim pesan dan bisa telepon. Kayaknya Facebook sama Instagram ya paling tinggi di sini. Gitu. Oke. Ya kan. Coba ini apa? Bentar, ini ini YouTube. ini Twitter. ini LinkedIn, ini Pinterest. Oke. Ya. Nggak punya tuh yang dua. Di sini saya juga mau nunjukin ya. Cuma dengan gini aja kita udah tahu ini apa. Nggak perlu tulisan, ya. Dan itu menunjukkan betapa kuatnya brand mereka. Ya, karena tiap hari beberapa menit sekali mungkin kita cek. Jadi kita tuh harus berusaha jadi kayak mereka. Jadi kayak brand dia nggak ada tulisan, cukup lihat logonya kita udah tahu. Ya itu betapa mereka dicintai sama followers, ya. Apa sih kelebihannya
Coba Mbak, siapa yang paling sering Facebook? Maatin. Facebook buat Maatin sendiri dan grupnya Dewi Wis, kelebihan Facebook apa? Yang dirasakan kita dapat lebih banyak mencari teman yang dari tak kenal jadi kenal, ya followernya banyak, jadi banyak berbagi info, apa yang info dari home, dari KBRI, dari MOM, jadi lebih banyak kita buat merangkul teman untuk mengikuti kegiatan positif. Jadi rekrutmen ya, rekrutmen sama information sharing, Facebook. Instagram, siapa yang merasakan keuntungan dari Instagram mana? Coba. Enggak, ya saya juga. Coba. Iya, meskipun kelebihannya apa? Apa? Menurut buat Mbak Novia kelebihan Instagram apa? Apa ya, karena saya sendiri enggak terlalu aktif untuk update, cuma sesekali saja saya pilih yang terlalu yang kiranya saya membagikan informasi apa. Terus ada sesuatu yang saya dapatkan di Instagram. Satu informasi pun yang dapat di Instagram tapi di Facebook saya nggak dapatkan. Jadi mencari celah mana yang didapatkan itu saja. Jadi cross check ya. Iya. Karena seperti kita lihat tahu dan kita lihat sendiri. Kalau misalkan Instagram itu dia foto, fokusnya foto, ya. Kalau Facebook itu masih banyak tulisannya. Jadi kalau masuk Facebook kita tuh udah bersiap membaca gitu. Oh, baca ya saudara. Tapi kalau Instagram gambar. Kalau gambar nggak menarik kita lewatin. Ya. Jadi ingat itu kalau misalnya pakai. Jadi kalau Instagram itu fokusnya foto. Kalau nggak punya konten foto yang bagus biasanya nggak masuk. Nah, orang nggak di like atau nggak baca. Oke. YouTube. Kalau YouTube kita tahu ya dari yang apa namanya dari yang udah dibagi, dia kan video base, ya video base. Jadi emang di situ hanya video. Kalau biasanya yang punya account di sini itu organisasi atau perusahaan atau merek-merek yang emang dia banyak menghasilkan video, yang membuat video dulu. Jadi ini ditaruh di YouTube, nanti mungkin linknya bisa di-share di Facebook atau Instagram. Tapi untuk biar lebih streamline, biar lebih terorganisir, mereka buka channel di YouTube. Jadi kalau orang mau nyari video, mereka bisa cari channelnya. Twitter, kan dari tadi ada apa namanya baca berita ya. Iya. Kan Twitter cuma 280 karakternya. Jadi kalau kita lagi keburu-buru duduk di MRT naik bus mau baca berita yang cuma 280 karakter, kita bisa lihat Twitter gitu, jadi cepat. Itu Twitter, baca berita yang pendek. Jadi jadi sejauh ini kita bisa melihat channel yang berbeda itu punya karakter yang berbeda, jenis kontennya juga berbeda. Jadi cara kita ngupdate Facebook, cara kita ngupdate Twitter tuh nggak bisa sama bahasanya, kontennya, mesti kayaknya berbeda. Iya, berbeda-beda. Karena yang baca juga beda, audiensnya beda. Mereka masuk itu udah apa namanya pikirannya tuh mindsetnya udah fix gitu. Jadi kalau mau ke Twitter mereka cuma mau baca 280 karakter. Kalau panjang, Instagram juga foto nggak bagus, nggak ada video, skip. Bahkan nggak muncul di feed. Kalau misalkan kita tuh kayak apa namanya nggak aktif gitu ya, kan ada algoritmenya ya, itu suka nggak muncul kalau kita nggak aktif. Begitu juga dengan Facebook. Kalau misalkan jarang diupdate itu feedback itu ke kubur gitu. Jadi begitu follower kita buka udah jauh di bawah. LinkedIn, siapa yang punya LinkedIn? LinkedIn itu lebih buat bisnis gitu ya. Jadi kalau masuk ke LinkedIn itu tata kramanya itu nggak berbagi soal apa namanya update pribadi, keluarga, teman, itu benar-benar soal bisnis atau profesi base gitu. Misalkan tentang keuangan, hari ini perusahaan kami mengumumkan ini, atau ada workshop ini, jadi pekerjaan. Karena di LinkedIn biasanya orang tuh berbagi informasi tentang profesi atau para HRD
human resource ya, human resource ya, SDM, orang SDM kalau nyari karyawan kan juga lewat LinkedIn. Jadi cari profilnya gitu. Jadi di profilnya kan ditulis misalkan dia seorang bankir. Misalkan dia nyari banking finance manager, dia akan Google finance manager ketik di luar. Jadi itu kalau LinkedIn. Kalau Pinterest, siapa yang pernah pakai Pinterest? Pinterest. Itu apa kelebihannya buat kita Farida? Saya suka buka itu Pinterest sebab dia ada terlalu banyak cara-cara resepi and then manicure, you know. There's so many style inside. Ini agak kecil sih, cuman kalau misalkan Pinterest itu, jadi dia munculnya seperti ini, gambar-gambar ini. Ya. Ini misalkan ini sebenarnya tulisannya saya tulis di International Women's Day ya. Kalau misalkan saya ditulis di search International Women's Day, nanti akan keluar semua gambar yang di hashtag yang ditagarin International Women's Day, dari quote atau inspirasi untuk bikin event seperti itu. Jadi dia kalau Pinterest itu lebih inspirational work, kayak mood board gitu, yang menjadi lebih inspiratif. Tapi bener juga ada kayak resep-resep gitu, resep-resep, tips-tips, hairstyle semua ada. Iya. Jadi tinggal di search aja. Fungsinya sama seperti kita mencari sesuatu di Google gitu. Iya, search. Oh. Cuman dia yang keluar resultnya gambar. Oh, oke. Kalau saya suka pakai Pinterest itu kayak inspirasi gitu. Jadi kalau misalkan saya perlu bikin acara di outdoor gitu ya, garden party gitu. Itu banyak inspirasinya kayak gimana, desainnya, makanannya, acaranya gitu. Nah, berapa medsos yang kelompok Anda punya? Siapa yang punya cuma satu medsos? Nggak ada kan? 3. Lebih dari 3. Lebih dari 3 semua? Iya. Oke. 5? Lebih? Lebih kayaknya. Wah, hebat. Nah, oke. Kalau misalkan punya account yang berbeda gitu ya, di sini lah peran admin sangat penting ya, karena si admin ini yang akan menjaga kontennya terus diupdate dan memastikan itu sesuai dengan channel yang berbeda. Kalau ada yang komen dibales, kalau ada yang ngomel dibales, kalau ada yang mau masuk di approve gitu. Jadi semua disitulah peran si admin. Dan mungkin kadang saya suka bilang sama klien gitu ya, emang perlu banyak. Kalau nggak perlu banyak, kenapa nggak di streamline? Ini buat pikirkan aja sih, for consideration gitu. Karena makin banyak itu makin ya kan makin banyak yang mesti dimonitor gitu. Dan kalau misalkan punya 2 account, yang satu 5.000, yang satu 6.000, kalau digabungkan jadi 11.000 gitu. Jadi profilnya itu lebih gede kalau jadi itu buat konsiderasi. Nah, ini ada sedikit background aja berdasarkan hasil survei ini dari Hootsuite. Hootsuite kalau teman-teman mau lihat dia itu kayak platform tentang bagaimana cara memilih social media marketing, digital marketing, lengkap sekali. Dari tips, template, di situ banyak materi yang bisa dipelajari di Hootsuite itu. Tapi emang dia hanya bahasa Inggris. Lalu most active social media platform di Indonesia ya tahun lalu. Nomor 1 YouTube. Jadi orang Indonesia suka nonton YouTube. Oke. Nah, YouTube. Lalu yang kedua itu Facebook. Oke, 81%. YouTube 88%. Hebat juga. Lalu yang ketiga Instagram, yang keempat Twitter.
Oke, jadi ini buat apa namanya konsiderasi aja nih kalau di Indonesia ini yang paling banyak penggunanya. Facebook nomor berapa? Nomor 3. Dan seperti dilihat di sini ya, media sosialnya itu dibagi dari social network kayak Facebook, Instagram, atau Messenger, WhatsApp, Facebook, Messenger seperti itu. Jumlah pengguna ini tahun lalu ya, dalam tahun lalu Facebook itu di Indonesia ada 120 juta. Kita penduduknya kan udah berapa? 260 ya. Jadi setengah bangsa Indonesia yang punya akses itu pakai Facebook ya. Sebegitu pentingnya Indonesia buat Facebook. Oke. Yang kedua itu Instagram, dia 62 juta, bahkan nggak nyampe 50%. Tapi Instagram itu punya Facebook juga. Oh, jadi sama aja. Sekarang wajib ya. Jadi kan kalau misalkan di Instagram kan kita bisa tuh ya nge-post lalu di-share ke Facebook ya, karena yang punya sama. Lalu yang ketiga tuh LinkedIn. LinkedIn 12 juta dan Twitter. Ya, ini background informasi aja untuk apa namanya? Informasi, jadi kita tahu seberapa besar potensinya, penggunanya ada berapa di situ ya. Nah, sekarang coba teman-teman apa namanya diskusi bentar ya. Apakah kendala dan tantangan teman-teman sebagai admin media sosial? Mungkin tulis 2 atau 3. Saya kasih waktu beberapa menit. 3 menit. Oke. Pikirin aja kendalanya apa. Nanti kita share. Kita tahu teman-teman ada apa berbagi solusi. Oke, kita lanjut nanti karena sekarang harus menulis apa kendala dan tantangan sebagai admin di media sosial. Masih bersama saya Meika di MTT dalam acara pertemuan admin grup Facebook. Lanjut lagi. To be continued.